Yang puji Tuhan, saudara, kita masuk pasalnya yang terakhir dari 1 Tawarik, saudara. Kita akan melihat bersama ayatnya yang ke 10 sampai ayatnya yang ke 15 saja, saudara. Bisa satu perikop ini kita ayat 10 sampai ayat yang ke 15. Sama kita baca ayat 1, 2, 3. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu, berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan Allahnya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-gala ada langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa segala-galanya. Dalam tangan ulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan ulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya. Tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada ayat 15. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu, orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada di Tuhan. Saudara, kalau saudara melihat, memang ditulis di dalam perikop ini adalah nyanyian pujian Daud. Ketika saudaraku penyerahan atau juga pentabisan daripada Salomo untuk menjadi raja menggantikan Daud, saudara. Dan dalam seremonial itu, saudaraku, dalam upacara itu ada doa yang ada pujian dikatakan di, tapi di dalamnya saya melihat ada doa, saudara. Ada doa yang dinaikkan sama Daud, saudara. Dan saya kagum, saudara, dengan apa yang kita baca yang tertulis di dalam nyanyian pujian Daud yang tadi saya katakan, yang saya lihat, saudara, isinya adalah sebuah doa, ya saudara. Saya kagum, saudara, karena isi doanya Daud, saudara, itu luar biasa sekali. Ya, kalau saudara melihat di bawah ibu saudara, isinya luar biasa sekali. Ada pujian, ada pengakuan siapakah dirinya dan siapakah Israel, bahwa apa yang dipersembahkan kepada Tuhan, ya saudara, bukan jumlah yang sedikit, saudara. Tetapi Daud berani berkata bahwa semuanya berasal daripada Tuhan. Ya, bagaimana kemudian kalau saudara melihat, Bapak Ibu Saudara, ya, pada ayat yang ke-18, Bapak Ibu Saudara, ya, ini juga masih bagian daripada doanya Daud. Coba sama-sama kita baca ayat yang ke-18, saudara. Sama-sama kita baca ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Ada satu doa yang luar biasa, makanya saya katakan saya kagum dengan isi doanya Daud. Daud meminta supaya apa, saudaraku? Kecenderungan hati yang seperti ini, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mau memberi buat Tuhan yang terbaik, hati yang seperti ini tetap terjaga. Ya. Dan ini bagian daripada doanya Daud, saudara. Dan yang saya mau sampaikan sebetulnya pagi hari ini buat setiap kita, bahwa yang saya lihat, ya saudara, yang saya lihat bahwa salah satu takaran, salah satu barometer, ya saudara, salah satu barometer daripada rohani kerohanian kita bisa dilihatnya, bisa diukurnya dari seperti apa doa kita. Itu, saudara. Ya. Seperti apa kadar rohani kita, saudara? Seperti apa kadar rohani kita? Itu bisa dilihatnya dari apa? Dari doanya kita seperti apa? Karena dari situlah kemudian tercermin siapa kita, seperti apa rohani kita, seperti apa, sampai di mana kedewasaan rohani kita. Nanti kelihatannya dari isi doa kita.
Daud, saudara, sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan. Enggak ada loh tuh Daud berdoa begini, Tuhan, aku sudah memberi dan janjimu adalah apa yang aku beri itu akan dikembalikan berlipat-lipat kali ganda. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada doa buat kepentingan dirinya sendiri. Enggak ada. Bahkan yang saya kagum tadi, saudaraku, bagaimana Daud berkata, saudara, ya, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepada. Ada doa supaya ini nih nggak berubah. Tuhan mampukan kami supaya hati yang seperti ini nggak berubah di hari-hari ke depan. Gitu. Doanya doa yang berkualitas. Doanya doa yang keren. Nggak ada doa tentang pembalasan. Karena seringkali, saudaraku, doa kita isi dengan apa, saudaraku? Dengan permintaan ngebalas orang, hajar orang itu, habisin orang itu yang sudah nyakitin kita. Nah, masih sama-sama nih, saudara, ya, sama-sama. Sebelum kita mengakhiri tahun ini, kita mau lihat sama-sama, kita periksa lagi nih, saudara, isi doa kita seperti apa. Betul, saudara bilang begini, Pak, saya udah berdoa loh, nggak seperti orang lain, orang Kristen tapi nggak pernah berdoa. Makanya saya katakan, doa menjadi sebuah barometer, doa jadi takaran. Yang saya mau bilang, apalagi kalau orang itu anak Tuhan, orang Kristen nggak pernah berdoa, gitu loh. Tapi maaf, setelah saudara bicara tentang doa, saya sudah berdoa, Pak Gem, saya sudah belajar berdoa, saya sudah hidup dalam doa. Tapi sama-sama nih kita lihat nih, saudara, ya, seperti apa isi doa kita. Kenapa? Karena masih banyak kekristenan yang isi doanya itu permintaan, permohonan, permohonan terus. Makanya apa? Kalau sudah melihat di dalam perjanjian baru, di situ kemudian Paulus bilang begini, ada Kristen kanak-kanak, ada Kristen dewasa, ada Kristen akil balik, tapi ada Kristen yang masih bayi rohani. Anak-anak cuman bicaranya apa? Apa yang Papa Mama bisa beri buat saya? Apa yang Papa Mama bisa kasih sama saya? Apa yang saya minta harus diturut. Tapi kalau Kristen dewasa sudah masuk dalam sebuah kedewasaan, maka sudah bukan lagi bicara tentang apa yang Papa Mama bisa kasih sama kita, orang tua kita bisa kasih. Tapi dewasa sudah bicara tentang apa? Apa yang saya bisa kasih buat orang tua kita? Ada amin, saudara? Udah bicaranya beda, bergeser. Kalau saudara masih bicaranya udah umur 40, udah umur sicap, gocap, masih bicaranya apa? Waduh, itu agak aneh nih. Nah, kalau udah umur sicap, sacap, masih bicaranya keder, bingung. Kenapa? Karena bicara tentang ukuran dewasa, sudah bukan bicara lagi tentang meminta, tetapi sudah bicara memberi buat orang tua. Bisa bilang amin, saudara? Iya kan? Sudah bicaranya mau ngasih apa nih? Datang ke papa mama, kita sudah nikah, datang main ke rumah orang tua, bawa apa? Bukan lagi bicara tentang ada apa di sana, apa yang saya bisa ambil di sana. Maka maaf, saya nggak salah kalau saya bilang bahwa ukuran kedewasaan rohani kita, seperti apa kadar rohani kita, diukurnya dari isi doa kita. Kalau isi doa kita cuma masih bisa isinya di permintaan, Tuhan berkati saya buka bisnis ini, Tuhan tolong. Isi 15 menit isinya minta, 20 menit isinya minta, 30 menit isinya minta, 1 jam isinya minta. Saya tidak melarang, saudara, saya tidak melarang, tetapi maaf, saudara, kedewasaan rohani itu sudah berbicaranya tentang sesuatu yang berbeda. Dan kita percaya bahwa di dalam Tuhan tersedia semua yang kita butuhkan. Ada amin, saudara? Ya, betul, firman Tuhan bilang mengungkapkan, menyampaikan.
Tetapi ada cara yang lebih elegan. Kita senangin dulu orang tua kita. Kita senangin dulu Tuhan kita. Kita percaya waktu kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pasti menyelesaikan urusan-urusan saya dan saudara. Bisa bilang amin? Ini. Sampai hari ini, saudara, maaf, saya boleh bisa, saya bukan nggak berlebihan, saya bisa hitung apa yang saya minta. Tapi pertanyaannya gini, adakah saya hidup dalam kekurangan? Ada hal-hal yang saya minta, tapi nggak banyak, maaf. Ada banyak keinginan saya yang saya sampaikan lewat apa? Lewat sebuah penyembahan saya sama Tuhan. Tidak terungkap, tidak tersampaikan. Tapi saya percaya Tuhan kita, Tuhan yang maha tahu isi hati kita. Ada amin, saudara. Dia tahu jeritan hati saudara. Dan dia kagum ketika engkau datang dengan sebuah kebutuhan, tetapi engkau sampaikan itu lewat apa? Sebuah penyembahan. Ada amin, saudara. Engkau punya sebuah kebutuhan mendesak. Engkau lagi keadaan terpepet. Kemudian engkau datang sama Tuhan dengan sebuah penyembahan. Sampai engkau amin, masalahmu itu gak pernah tersampaikan. Adakah kemudian Tuhan jadi gak tahu urusan saudara? Adakah kemudian Tuhan jadi gak ngerti permintaan saudara? Yuk saudara, kita periksa sebelum kita masuk di tahun yang baru. Supaya apa? Supaya jangan kehidupan kita dari tahun, pindah tahun lagi. Kayak gitu. Maaf, saya nggak salah, saudara. Isi doa kita mencerminkan siapa kita, mencerminkan rohani apa yang bagaimana kita. Kalau kita lagi disakitin, kita nangis, Tuhan balas. Seperti itu. Ini firman buat kita, saudara. Supaya apa? Tuhan melihat kehidupan kita jadi satu Kristen yang dewasa. Ada amin, saudara. Kenapa? Saya mau bilang begini. Kenapa sih Tuhan suruh kita, tuntut kita untuk apa? Untuk kita jadi Kristen akil balik, Kristen yang dewasa, Kristen yang bukan kanak-kanak. Kenapa? Saya cuma bilang begini, gampangnya begini. Saya tidak pernah mempercayakan sesuatu yang berharga waktu anak saya kecil. Saya nggak pernah berani ngelepasin anak saya waktu saya melihat anak saya belum mampu. Saya nggak akan pernah lepasin anak saya ke Israel, sekolah di Israel, kalau saya lihat anak saya belum mampu. Saya nggak akan kasih fasilitas sama anak saya, mobil kah, motor kah, atau apa kah. Kalau apa? Kalau dia belum bisa jaga, aduh bahaya. Bahaya. Itu barang bisa mencelakakan anak itu, dan karena itu bisa membuat hidup saya menderita. Saya pernah bilang dulu waktu Mika masih remaja, ya, saya sudah mau belajarin dia mobil umur 15 atau umur 16, umur 15. Saya sudah mau belajarin mobil. Nggak tahu ada kecelakaan, sudah anaknya penyanyi siapa tuh sudah yang nabrak orang di jalan tol, sampai berapa orang yang mati itu sudah. Ya, langsung saya batalin. Gitu. Kenapa? Karena memang beda, sudah. Anak-anak sama dewasa cara mengendalikan emosinya beda, cara apanya beda semuanya. Jadi memang jangan Tuhan kalau dia mempercayakan sesuatu ketika kita masih dalam kadar kanak-kanak, maka berarti dia jahat sama kita. Saya nggak bisa bayangkan, saudara, kalau sampai kemudian anak saya mengalami sesuatu, ya saudara, ya, waduh, sebuah penyesalan yang nggak pernah bisa ditarik lagi.
Iya dong sudah. Nangis Bombay. Tapi udah, cerita itu sudah nggak pernah bisa dirubah lagi, nggak bisa dimundurin lagi. Makanya apa? Tuhan mau melihat kita menjadi orang-orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Ada amin. Supaya apa? Tuhan nggak khawatir gitu, nggak asa-asa waktu dia mau menyerahkan sesuatu di tangan saudara. Sebuah tanggung jawab di atas pundak saudara. Tuhan nggak asa-asa. Kenapa? Karena dia tahu mampu. Bisa bilang amin saudara? Mampu, bisa. Yuk saudara, tunjukkan saudara. Ya. Tunjukkan dari sikap. Karena saya bilang begini, ya doa sudah bukan cuma tentang doanya saya. Isi doa itu adalah sebuah gambaran daripada apa saudaraku? Kedewasaan rohani kita, cara berpikir kita mulai berubah, hati kita mulai belajar disucikan. Ketika ada orang yang nyakitin kita, tapi kita masih bisa berdoa, Tuhan ampuni. Itu hasil dari apa? Hasil proses dari kebenaran firman, seperti tadi doa membuka. Hasil dari proses firman yang terus mengubah hidup kita, mengubah cara berpikir, mengubah emosi-emosi kita yang tadi yang meledak-ledak. Sekarang musuh-musuh sudah terkendali, roh kita sudah mulai terkendali, jiwa kita terkendali. Tidak lagi sembarangan, tidak lagi asal-asalan, tidak lagi diluapkan. Ada pengendalian. Nah itu Kristen dewasa. Makanya apa? Tercerminnya lewat doa. Kenapa? Karena kalau buat di depan ini begini, saya masih bisa nipu-nipu, saya masih bisa bohong-bohong. Betul nggak saudara? Saya masih bisa. Di doa nanti saya bisa. Nanti di situ semua tercurahkan semua. Nah, tolong ya, bagian pertama ini, bagian yang kedua, kemudian saudara, bagian yang kedua kita melihat pada ayatnya yang ke-28. Sampai 30. 28 sampai 30. Sama-sama kita baca sudah 28 sampai 30. 1, 2, 3. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan. Kemudian naiklah Raja Salomo anaknya menggantikan dia. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad pelihat itu, beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya dan keadaan zaman yang dialaminya dan dialami Israel dan segala kerajaan di negeri-negeri lain. Dan selesai hidupnya Daud. Menutup Satu Tawari, saudaraku, kitab Satu Tawari ditutup dengan cerita Daud mengakhiri meninggal dunia. Ya. Cerita-cerita tentang Daud, saudaraku, itu ditulis dalam yang tadi dikatakan Nabi Nathan, ya, Nabi Samuel, pelihat Gad, itu di dalam Samuel dan Raja-Raja, kitab Samuel dan kitab Raja-Raja. Itulah terungkap seperti apa cerita hidup tentang Daud. Bahkan di catatan Alkitab saya ada juga beberapa kisah sejarah yang lain yang belum diketemukan mungkin, ya saudara. Mungkin belum diketemukan tentang perjalanan hidup Daud dan lain sebagainya. Tetapi paling tidak sudah saya cuma bilang begini, Alkitab kita sangat bisa dipercaya. Ada amin saudara, sangat bisa dipercaya. Artinya gambaran hidup Daud itu tertampilkan di dalam kitab Samuel dan Raja-Raja itu, tertampilkan secara utuh. Mungkin ada cerita-cerita yang tidak terekam, tidak tercatat, ya, tetapi gambarannya ini sudah jelas.
Daud begini, Daud begitu, muncul dari seorang yang bukan siapa-siapa. Lalu kemudian ada roh Tuhan menyertai hidupnya. Saudaraku, mengalahkan kekuatan yang tidak mungkin bisa dikalahkan, yaitu Goliat, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian bagaimana ceritanya, dia kemudian hadir masuk di dalam istananya Saul. Lalu kemudian Saul seperti punya kebencian sama Daud, karena ketika Daud dipercayakan mulai maju berperang, maka kemenangan besar yang Daud selalu alami, sampai kemudian dikejar terus sama Samuel, saudara. Ya, dikejar terus sama Samuel. Ya, kurang lebih 20 tahun, 23 tahun mungkin, karena Daud diangkat raja jadi umur 40 tahun. Perjalanan yang panjang nih, saudara. Perjalanan tidak ada akhir penderitaan hidup Daud. Sampai kemudian Saul mati, saudaraku, ya, Daud diangkat jadi raja. Saudara, diangkat jadi raja, saudaraku. Kemudian ternyata ada sebuah cerita yang berbeda yang kemudian terjadi. Apa, saudaraku? Baru dia ada di istana raja, kaget rupanya, syok ya, saudaraku, syok. Ya, apa yang terjadi? Dia jatuh dengan Bathsheba. Dia jatuh dengan Bathsheba. Tapi kemudian bagaimana perjalanan kisahnya terus berjalan, terus diceritakan. Sampai kemudian dia pengen dipulihkan lagi, dan kemudian dia hidupnya dipulihkan lagi, saudaraku. Ya. Lalu kemudian bagaimana dia punya keinginan, kerinduan ingin membangun bait Allah, tapi Tuhan tidak izinkan. Nah, sampai di titik ini nih, saudara. Bagaimana kemudian Salomo menggantikan Daud, dan ada serah terima tanggung jawab, ya, saudara. Pembangunan bait Allah itu tidak dipercayakan kepada Daud, tapi dipercayakan kepada anaknya Daud, Salomo. Sebuah cerita yang utuh, nggak disembunyikan. Saya pikir kalaupun ada cerita-cerita yang tidak tercatat, cerita-cerita biasa. Cerita Daud makan, ya, jalan-jalan, ya, saudara, kongko, ya, saudara, ya, pergi kemana rombongan, ya, paling yang cerita-cerita kayak gitu. Tapi yang saya mau bilang begini, saudara, Tuhan ternyata, karena air hidup Daud itu indah. Amin, saudara. Ya. Air hidup Daud itu indah. Dia tutup dengan sebuah keindahan. Dia menikmati masa tuanya. Dan saya coba bilang begini, saudara. Yang saya pernah sampaikan, bahwa hidup tuh, saudara, hidup tuh ada sebuah daya gravitasi. Hidup kita tuh sangat dipengaruhi sama gaya gravitasi, kekuatan gravitasi yang luar biasa sekali. Artinya begini, ketika kita naik, lalu kemudian apa sih? Titik gravitasi, titik kulminasi, titik paling tertinggi, titik jenuh. Setelah kita mencapai titik yang tertinggi dalam hidup kita, masing-masing beda. Saya beda, saudara beda, ya, saudara. Masing-masing kita beda. Ada kita bilang ini titik tertinggi saya. Ada orang yang lebih tinggi lagi. Ada orang yang titik tertingginya di sini. Masing-masing beda. Tetapi itu titik tertinggi. Tapi setelah kita ketemu sama titik tertinggi, maka kemudian apa? Gaya gravitasi itu menarik kita dulu. Tapi yang saya lihat, Daud tidak ketemu sama gaya gravitasi. Daud tidak ketemu sebagai gravitasi. Daud tetap dibawa naik sama Tuhan sampai akhir hidup. Alkitab menceritakan hidup Daud secara utuh. Tadi saya katakan utuh. Tidak ada yang disembunyikan, utuh. Tapi dalam kesemuanya saya cuma bilang begini, saudara. Tuhan menemukan Daud lebih berat ketaatannya daripada kesalahannya. Ada amin, saudara? Sekali lagi ya, saudara, saya katakan Tuhan menemukan Daud lebih berat ketaatannya daripada kesalahan. Kalau saya ngomong begini, jangan bilang anugerah. Anugerah bagian yang lain, saudara. Anugerah di bagian yang lain. Tapi paling tidak dari hidupnya Daud, dia sudah belajar berjuang untuk itu.
Makanya waktu Tuhan melihat saya, secara utuh, pertanyaannya adalah, Tuhan menemukan lebih berat mana? Dia menemukan lebih berat kesalahan saya kah? Atau dia menemukan lebih berat ketaatan saya? Saya harus katakan saya dulu. Waktu Tuhan melihat hidup saudara, Tuhan menemukannya lebih berat mana? Lebih berat ketaatannya kah? Atau lebih berat kesalahan? Ini kan saya bicara di tengah-tengah orang-orang yang sudah umur 40 tahun ke atas, kebanyakan. Ada yang 60 ya. Tapi sampai di titik ini, di usia ini, seperti apa perbandingannya? Hitung-hitungan yang seperti ininya seperti apa? Benar, kita pernah ngalamin seperti Daud, hancur, rusak, benar. Dan kita bilang begini, orang nggak pernah bisa lupa gemuk. Iya benar. Ya udah, itu urusan orang. Nggak peduli. Karena Tuhan tidak pernah mengungkit lagi kesalahan Daud. Yang cuma Tuhan mau tahu adalah apa nih saudara? Lalu selanjutnya setelah Tuhan mengampuni Daud, memulihkan Daud, seperti apa hidup Daud? Adakah dia sedang berusaha untuk memberatkan, menambah ketaatannya, sampai ketaatan itu lebih berat. Karena waktu Belsasar, dia melihat punggung tangan di dinding, ada sebuah tulisan berkata begini, meneh tekal farsin, yang artinya apa? Kamu sudah ditimbang dan kamu kedapatan ringan. Ringan apanya? Ringan kebaikannya, ringan ketaatannya. Artinya apa? Yang lebih berat mana? Yang lebih berat kejahatannya, yang lebih berat kebobrokannya, yang lebih berat apa? Nafsunya. Yang lebih berat apanya? Ya kesalahan-kesalahannya. Kenapa? Karena dia tidak pernah bisa mau mengendalikan dirinya, nggak pernah mau ngerem gitu. Ini firman buat kita. Hal yang sama juga, saya percaya itu ada sama kita. Maksudnya ditimbang. Tuhan melihat mana yang lebih berat. Saya percaya ada anugerah Tuhan, ada amin saudara, ada anugerah Tuhan. Tetapi jangan terus bicara tentang anugerah Tuhan sampai engkau tidak lagi punya sebuah niat, tidak lagi ada sebuah usaha untuk berjuang. Untuk apa? Untuk menghidupi firman Allah dalam hidup saudara. Saya tidak menyingkirkan anugerah. Aduh, saya sangat berdosa sekali saudara. Kalau saya coba menyingkirkan anugerah itu saudara, saya tidak berani dan memang tidak pantas dan tidak boleh. Ada anugerah Tuhan, ada anugerah. Tapi tahukah saudara, anugerah Tuhan berikan untuk apa? Untuk memampukan kita hidup dalam ketaatan. Ada amin saudara. Anugerah Tuhan bukan berarti apa? Waktu kita di dalam dosa Tuhan tutup mata. Iya. Udah nggak lihat. Nggak gitu. Anugerah Tuhan memampukan saya dan saudara. Seperti Daud. Daud bilang begini, apa yang ada pada kami? Siapakah kami? Kami ini orang asing, seperti bangsa-bangsa yang lain, seperti nenek moyang kami, orang asing kami. Tapi bagaimana engkau kemudian memberkati kami berlimpah-limpah, sehingga apa yang ada pada kami itu semua berasal daripada engkau. Itu anugerah. Kalau kita bisa berbuat baik, itu karena Tuhan yang memampukan saya dan saudara. Ada amin saudara. Kalau kita bisa melayani, itu karena Tuhan yang memampukan. Kalau kita bisa begini, begitu, semua karena anugerah Tuhan yang memampukan kita. Tapi ada orang lalu saudara tanya begini, jadi kalau orang nggak berbuat baik berarti nggak ada anugerah Tuhan? Bukan. Dia menyingkirkan anugerah Tuhan. Dia menyepelekan anugerah Tuhan yang bertujuan untuk memampukan dia untuk hidup di dalam kebenaran, dalam ketaatan.
Dia menyingkirkan itu, faktor itu, saudaraku. Pertolongan itu. Tolong kita. Supaya apa? Kita minta sama Tuhan, saudara, matiin aja Pak handphonenya. Supaya kita minta sama Tuhan, saudara. Supaya kekuatan itu, saudara, kita tidak singkirkan. Kekuatan itu kita minta terus. Saya cuma minta anugerah Tuhan, Tuhan mampukan saya. Saya juga berdoa, condongkan hati saya terus hanya kepada Tuhan. Itu doa kita harusnya begitu. Mampukan saya, saudara, supaya kita bisa hidup, menghidupi firman Tuhan. Sehingga sampai titik tertentu, sampai titik batas akhir, Tuhan menemukan waktu ditimbang. Tuhan mendapati kita lebih setia, saudara, kepada Tuhan. Ada amin, ya. Karena Tuhan menghitung yang kemarin-kemarin. Waktu orang lain gak lihat, nggak ngitung, Tuhan hitung. Waktu sudah belajar taat, waktu sudah belajar setia, waktu sudah belajar memberi, waktu sudah belajar menolong, waktu sudah belajar mengampuni. Nggak ada orang yang tahu mungkin. Nggak ada orang yang tahu cerita tentang saudara. Tapi Tuhan melihat semuanya. Ada amin. Tuhan melihat. Mari kita menyembah.